Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indar Cahyanto sebagai guru sejarah peminatan di SMA Negeri 25 Jakarta. Hari ini saya coba membuat tutorial bagaimana membuat perangkat pembelajaran, terutama berkaitan dengan pada masa pandemi COVID-19. Saya menggunakan Google Chrome sebagai panduan pembelajaran daring kepada siswa-siswi saya di SMA Negeri 25 Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang melihat channel ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah kita ketika membuat Google Chrome tentunya kita harus punya email, alamat email dari Google Chrome atau alamat Gmail yang kita pakai nanti untuk membuat Google Chrome. Nah, ini bentuknya kita dari awal Bapak Ibu ya. Pertama, ini ada kotak maksud. Kita dari Gmail. Awalnya adalah kita membuka Gmail dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membuka Gmail atau memiliki alamat Gmail. Nah, ini kita buka dulu alamat Gmailnya sehingga nanti kalau terbuka seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah terbuka seperti ini, kemudian kita mencari aplikasi Google Chrome di dalam Google Drive. Nah, ini Drive dan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Google Drive yang sudah kita buka. Sebentar Bapak Ibu lagi proses. Kita loading, Bapak Ibu, loading yang sangat lama karena berkaitan dengan persinyalan. Nah, di sini kemudian kalau sudah membuka kita buka new. Kita buka new. Bapak Ibu kita buka new. Kemudian kita pilih more. Kemudian nanti dia keluar akan berbentuk. Nah, kita akan ketemu dengan Google Chrome. Kita klik Google Chrome, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini Google Chrome. Baik Bapak Ibu, kita ke prosesnya. Nah, kebetulan saya sudah membuat awal tadi. Kita sudah membuat sebelumnya, terserah Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu pelajarannya apa, mata pelajarannya apa, kemudian materinya apa. Nah, saya membuat Google Chrome ini terdiri 3 bagian. Bagian pertama adalah jangan lupa Bapak Ibu, ini saya ada gambar sengaja supaya ada tampilan menarik. Bapak Ibu terserah, masing-masing pelajaran bisa gambar apapun. Bisa gambar kalau sejarah bisa tentang Soekarno, proklamasi dan lain sebagainya. Kemudian bagian pertama yaitu berisi harus ada judul Bapak Ibu. Judulnya adalah pembelajaran sejarah tentang kelas IPS. Nah, ada beberapa bagian dalam bagian pertama. Pertama kita pendahuluan. Pendahuluan kita mengucapkan salam, kemudian kita berdoa, kemudian kita menanyakan kabar kepada anak-anak kita. Ya, ini yang saya buat. Bapak Ibu silahkan membuat yang lebih baik dari apa yang saya buat pada hari ini. Ya, bisa kabar, bisa segala macam, atau bisa persepsi Bapak Ibu membuat dalam pendahuluan ini. Dalam pendahuluan ini saya sangat simpel sekali karena memang saya membuat sangat ringkas sekali. Nah, saya membuat pertama pendahuluan, saya mengucapkan salam pada anak-anak, kemudian menanyakan kabar, kemudian kabar itu saya berproses ada baik. Nah, saya menggunakan cetak, nanti anak-anak bisa mencentang Bapak Ibu. Jadi bisa seperti ini bentuknya nanti centang.
Kalau dia baik dia centang, dan tidak baik dia centang. Pilih salah satu. Kemudian yang kedua, absensi peserta didik. Nah, saya membuat absensi pada hari ini, kehadirannya pertama nama, kemudian nomor urut absen, kelas. Ini ada 3 kelas yang saya buat, tanggal kehadiran. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak, kalau sudah siap, siapkah kita belajar hari ini? Siap atau tidak? Mereka tinggal centang. Dalam absen hari ini, dalam pembuatan absen terserah Bapak Ibu mau nama, nomor urut atau NIS gak, atau tapi paling tidak isinya seperti nomor urut absen bisa diganti dengan NIS. Ini simple Bapak Ibu yang saya buat. Kemudian bagian ketiga adalah materi pembelajaran. Saya mengambil tema tentang konsep dasar ilmu sejarah. Saya bagi beberapa bagian. Pertama ada kompetensi dasar. Kita lihat kompetensi dasar adalah menganalisis keterkaitan konsep manusia hidup dalam konteks ruang dan waktu, menyajikan hasil tentang konsep manusia hidup ruang dan waktu, indikator manusia konteks manusia. Kemudian pembelajarannya adalah pertama pengertian ilmu sejarah. Ada beberapa pengertian diambil dari bahasa Arab, artinya syajaratun, sejarah ibarat pohon, kemudian histori, masa lampau umat manusia tentang kejadian yang dibuat oleh alam, kemudian geschiedenis atau bahasa Belandanya kejadian masa lampau yang dibuat oleh manusia. Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu. Kemudian saya juga membuat beberapa pengertian dari beberapa tokoh. Ada 2 tokoh yang saya kemukakan di atas. Pertama ada Rusul Abdul Ghani dan Muhammad Ali. Kemudian yang kedua, ruang lingkup sejarah Bapak Ibu. Ini yang saya buat, ruang lingkup sejarah. Pengertian sejarah adalah cerita kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau, atau dalam menurut identitas menanamkan pengetahuan nilai perubahan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini. Kemudian rinciannya ada sejarah sebagai peristiwa, kemudian sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Kemudian unsurnya itu adalah manusia, ruang, dan waktu. Kemudian ilmu lainnya adalah sejarah terikat waktu, sejarah terikat tempat, dan sejarah menekankan pada kekhususan. Kemudian juga sejarah berbicara periodisasi dan kronologi. Periodisasi adalah urutan waktu, kronologi adalah urutan kejadian. Jadi ini Bapak Ibu yang saya buat. Kemudian kegunaan, kemudian ada guna instruksif, inspiratif, dan rekreatif. Kemudian fungsinya ada sebagai ilmu, pendidikan moral, ilmu bantu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya buat dalam bagian yang kedua. Kemudian pada akhir dari materi, bagaimana dengan materi di atas, sudah jelas atau belum? Nah, siswa tinggal mencentang. Kalau jelas dia centang jelas, kalau belum dia belum. Kemudian bagian ketiga adalah penilaian dan penugasan. Saya ambil adalah penugasannya saja. Tergantung Bapak Ibu membuat penilaiannya juga bisa berbentuk esai, bisa berbentuk pilihan ganda. Yang saya ambil adalah bentuknya adalah penugasan kepada siswa secara berkelompok yang sudah kita buat minggu yang lalu, kelompok-kelompok anak-anaknya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang belum ya silahkan. Artinya ini kita juga berkolaborasi Bapak Ibu, mengajarkan anak-anak dalam rangka kolaborasi, bagaimana dia menyelesaikan tugas, menyelesaikan bagaimana walaupun dia di rumah, mereka bisa menggunakan secara berkelompok, ya, karena teknologi sekarang sangat canggih sekali, sangat luar biasa. Nah, penugasan ini ada 3 yang saya buat. Kemudian di terakhir saya meminta mereka untuk menuliskan kesimpulan. Nah, kemudian penutup. Nah, ini pesan saya kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, inilah yang saya buat di dalam Google Form. Bapak Ibu, Google Form ini kita bisa membuat soal, kita bisa membuat absen, kita bisa membuat survei dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya buat dalam rangka proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, setelah dari sini baru kita kirim Bapak Ibu. Kita klik. Nah, bagaimana mengganti ini Bapak Ibu? Di sini kita lihat customize. Kita ganti. Ini ada ada gambar. Terserah Bapak Ibu, mau kita mengambil gambar dari luar, kemudian kita ganti warna temanya. Saya pilih warna
temanya adalah bentuknya seperti ini. Kemudian gaya tulisannya adalah dasar. Kemudian yang ketiga, setting atau pengaturan Bapak Ibu. Nah, kalau ini saya tidak membatasi Bapak Ibu, saya tidak ini ya. Kemudian ada presentasi, bisa dilihat. Kemudian bentuknya kuis. Karena bentuknya umum Bapak Ibu ya, seperti ini yang saya buat ya. Baik, kemudian kita kirim. Jangan lupa kita lihat dulu bagian yang harus dibutuhkan oleh anak untuk mengisi. Nah, ini anak wajib mengisi. Jadi kalau centang seperti ini warna Bapak Ibu ya, berubah warnanya. Yang dibutuhkan dia harus menjawab. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini saya bisa nanti Bapak Ibu bisa membuat ada gugus kalimat, ya, ada jawaban singkat. Ini bisa gugus kalimat, long answer. Saya buat long answer, bisa pilihan ganda, kotak centang dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat gambar di sini. Saya tidak menyertakan gambar, mungkin lain waktu saya akan membuat gambar. Jadi Bapak Ibu bisa dalam materi ini menyertakan gambar. Ya, ini duplikat, kita bisa menyertakan gambar apa yang kita akan buat Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyertakan gambar dalam rangka membuat bagaimana pembelajaran di dalam Google Chrome ini lebih menarik. Nah, saya membuatnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa disertakan gambar Bapak Ibu. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe nanti channel YouTube Indar Cahyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga diri, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.